Judul karya Kepalsuan Cinta, bab 26, penulis Neng. Assalamualaikum, ini Rara kan? Aku menatap nanar ponsel di tanganku. Tadi setelah aku menimang-nimang dan masih sangat merasa ragu untuk menghubungi Arka terlebih dahulu, aku tidak sengaja memijat nomornya. Meski langsung aku reject kembali, tapi tetap saja pasti akan meninggalkan jejak di ponsel Arka. Tapi kok Arka bisa langsung tahu kalau ini nomorku? Pasti dari foto profil yang aku pasang. Duh, bodohnya Mira. Merutuki kebodohanku sendiri dengan mengetuk-ngetuk keningku sendiri. Ra, ini Rara aku bukan? Jawab aku, Ra. Ini Arka, Ra. Arka, seorang pria yang selama ini selalu mengisi relung hatiku. Kupejamkan mataku, merasakan kerinduan yang teramat sangat padanya. Segala kenangan, janji, juga mimpi yang pernah kita bagi, sekali lagi berkelebat dalam benakku. Apa yang harus kulakukan sekarang, Arka? Jika aku membalas chatnya, kenapa ada setitik rasa cemas di hatiku? Seketika teringat bayangan Mas Arga dalam benakku. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika dia marah? Bagaimana jika dia menyiksaku? Bagaimana jika dia menghentikan fasilitas kebutuhan ibu dan adik-adikku di kampung? Segala pertanyaan itu bersarang dalam dadaku. Seketika aku merasa pusing sendiri. Berjalan mondar-mandir di samping ranjang, dengan ponsel masih dalam genggaman. Ra, kamu baik-baik saja kan, Ra? Apa kabarmu sekarang, Ra? Mari kita bertemu, Ra. Duh, chat dari nomor Arka langsung berdatangan. Dalam sekejap saja sudah lebih dari 10 chat yang masuk, membuatku kelimpungan dan semakin bingung. Di satu sisi, aku bahagia bisa berkomunikasi kembali dengan Arka. Aku rindu Arka. Namun di sisi lain, kenapa aku merasa tidak enak hati hingga membuat jantungku berdebar kencang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tok, tok, tok. Aku mengerjap kaget kala mendengar suara ketukan pintu yang begitu keras dan terkesan terburu-buru. Aku berdecak sebal, lalu langsung menuju pintu kamar dan membukanya. Celek. Mira. Dia lagi dia. Kangjeng Mami, mau apa sih dia? Gedor-gedor pintu kamar orang seenaknya. Apa Mami tidak ada pekerjaan lain selain daripada mengomeliku? Iya, Mi. Aku menatap Mami dengan ekspresi penuh tanda tanya. Bingung, karena jika kedatangan Mami hanya untuk mengingatkan aku untuk segera mempersiapkan segala kebutuhan Mas Arga, maka jawabannya sudah dari tadi. Jauh sebelum Mami mengingatkanku, maka aku sudah melakukan semuanya. Ngapain aja kamu? Tanyanya menelisikku yang masih berdiri di ambang pintu. Memang ada apa, Mi? Sedikit jengkel. Mami pasti mau mengada-ngada lagi keadaan. Lihat ponselmu. Katanya suamimu menghubungimu sudah berulang kali. Tapi kamu tidak meresponnya. Ucap Mami dengan nada menahan amarah. Memangnya ada apa sih, Mi? Aku menatap ponselku, menelitinya. Ternyata benar, ada beberapa pesan masuk, juga beberapa panggilan tidak terjawab. Aku terlalu sibuk memikirkan pesan dari Arka hingga aku mengabaikan pesan dari suamiku sendiri. Tapi Mas Arga kok berlebihan sekali ya? Aku tidak membalas pesannya. Kenapa langsung menghubungi Mami sih? Memang dia belum paham juga. Jika segala sesuatu sudah berhubungan dengan Mami, maka semuanya akan menjadi hal yang panjang dikali lebar. Suamimu kecelakaan, Mira. Sentak Mami, membuatku ternganga dan langsung kembali menatap ponselku. Segera aku buka pesan chat dari Mas Arga. Ya Tuhan. Seketika lututku terasa lemas tak berdaya. Ternyata Mas Arga berkali-kali menghubungiku karena ingin mengabari bahwa sekarang dia tengah berada di rumah sakit. Bagaimana ini? Bagaimana jika Mas Arga mati? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana denganku? Segala pikiran buruk langsung berkecamuk dalam kepalaku. Mira, apa yang kamu lakukan?
kenapa kamu malah bengong? Aku kembali mengerjap saat suara Mami kembali menyadarkanku. Mira takut, Mi. Takut Mas Arga kenapa-kenapa. Seketika air mataku luruh di pipi, membayangkan jika aku akan menjadi janda di usia yang baru menginjak 20 tahun. Bagaimana kehidupanku ke depannya? Tapi tenang Mira, ada Arka. Ya, aku memiliki Arka. Bukankah itu bagus jika Mas Arga tidak ada? Maka aku akan bisa bebas kembali pada Arka. Tapi hatiku begitu takut kehilangan Mas Arga. Sebetulnya apa yang sedang aku pikirkan? Aku menatap Mami. Terlihat wajah Mami begitu sedih. Kini kami saling bertatapan dengan pikiran kami masing-masing. Arga akan baik-baik saja. Sekarang bersiaplah. Kita akan ke rumah sakit segera, ujarnya dengan nada bicara yang sudah menurun. Mira gak perlu siap-siap, Mi. Mira mau berangkat sekarang, ucapku. Langsung keluar kamar mendahului Mami yang tengah menyeka air matanya. Kenapa hatiku rasanya sakit membayangkan Mas Arga terluka parah atau mati ya? Aku berangkat menuju rumah sakit yang sudah diberitahukan Mas Arga bersama Mami. Sepanjang jalan aku terus terisak, menangis pilu di samping Mami. Sementara perempuan itu juga hanya bisa menyeka air matanya sambil sesekali melirikku pilu. Suster, suami saya mana sus? Tanyaku tak sabaran kala aku sudah tiba di ruang UGD. Maaf, suami ibu siapa namanya? Tanya suster mengerutkan keningnya dalam, melirikku dari atas hingga ke bawah. Nama suaminya Arga Winata, sus. Mami menjelaskan tepat di belakang tubuhku. Aku yang panik hanya bisa menahan tubuh gemetaranku. Arga ya, Bu? Pak Arga sudah dipindahkan ke ruangan lain, Bu, beberapa menit yang lalu. Ke ruangan sebelah sana. Suster menunjukkan tangannya ke lorong sebelah kiri. Aku mengikuti gerak tangan suster dan dek. Mataku terbelalak kaget kalau aku lihat sebuah berangkar yang tengah didorong beberapa suster. Di atas berangkar tersebut terdapat seseorang yang sudah ditutupi kain kafan seluruh tubuhnya dengan darah yang bersimbah. Jadi Mas Arga sungguh sudah mati. Mas Arga! Mas, bangun Mas, jangan tinggalin aku. Segera aku berlari, memeluk tubuhnya erat, lalu menangis meraung-raung di atas tubuhnya. Dadaku teramat sesak entah kenapa, padahal aku sama sekali tidak pernah mencintainya. Mas, bangun Mas, aku gak mau jadi janda muda. Mas, kamu bilang kamu sayang aku Mas, mana buktinya Mas? Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya. Mbak, kurasakan tepukan halus di pundakku, hingga aku mengangkat wajahku, menatap orang yang telah menepuk pundakku. Ini keluarga Mbak? Tanya seorang suster yang mendorong mayat itu menatapku. Dia suami saya, sus, jawabku dengan derayan air mata. Suami? Tapi, Mak, ya ini perempuan, Mbak, jelasnya. Apa? Aku terbelalak kaget mendengarnya. Kamu segitu sayangnya ya sama aku. Ku dengar suara yang tidak asing tepat dari arah belakangku. Dengan segera aku balikkan tubuhku. Mas! Segera aku berhambur pada tubuh pria yang selama ini aku benci. Dia tengah tersenyum menatapku dengan tangan yang sudah digips. Au, pelan-pelan sayang. Aku kembali menjauhkan tubuhku saat mendengarkan rintihannya. Kamu jahat. Aku memukul dadanya pelan, lalu kembali menangis terisak. Maafin Mas ya. Dia kembali menarik tubuhku dengan tangan kanannya, memelukku lalu menempatkanku pada dada bidangnya. Dada yang selama ini selalu memelukku dan memberikan kehangatan di setiap resahku. Aku malah menangis sejadi-jadinya. Makanya, kalau apa-apa itu dilihat dulu, dipastikan dulu. Jangan gerasak-gerusuk kejelas, malu kan jadinya. Ku dengar ocehan Mami tepat di samping tubuh suamiku, tapi aku tidak ingin memperdulikannya.
Yang aku pedulikan sekarang adalah tiba-tiba saja hatiku menjadi lega setelah tahu jika dia baik-baik saja.